Negeri ini memang lebih tertata sejak ia mengatur banyak hal. Ketika segalanya terlalu tertata, kita lupa bahwa manusia bukan hanya bagian dari susunan. Jayalah Majapahit! Majapahit tidak boleh terpecah, bukan oleh pedang, bukan oleh ambisi, tapi juga bukan oleh luka yang tak pernah diakui. Kita tidak bisa terus berpura-pura bahwa ini hanya keresahan sementara. Aku tahu bahwa ada luka, dan luka itu tidak akan hilang hanya karena kita menatap ke depan. Patih, kita telah sampai pada batas di mana diam tak lagi netral. Kita akan diuji Paduka Ratu, bukan oleh mereka yang menentang, tapi oleh mereka yang menunggu. Majapahit tidak runtuh karena serangan. Ia mulai goyah ketika luka-luka lama akhirnya menemukan suara. Bukan teriakan, bukan pemberontakan, hanya bisikan yang terdengar semakin jelas di lorong-lorong istana. Di episode ini, luka tidak lagi diam, ia mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penjaga sejarah Nusantara, semoga kalian selalu sehat, kuat membaca arah zaman, dan bijak memahami bahwa dalam sejarah besar, bahaya sering datang bukan dari musuh terbuka, melainkan dari luka yang lama dipendam. Episode ini mengajak kita menyelami fase paling rapuh Majapahit, saat kebenaran sudah dipilih, namun akibatnya mulai menuntut balasan. Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diluaskan rezekinya, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Mari kita mulai saja ceritanya. Istana Majapahit pada pagi itu tampak seperti hari-hari lain yang telah berulang selama bertahun-tahun. Matahari naik perlahan di balik atap-atap merah bata, menyentuh ukiran relief dengan cahaya keemasan yang lembut. Para abdi berlalu lalang, membawa naskah, kendi air, dan perlengkapan upacara dengan langkah terukur. Para pejabat datang satu persatu, mengenakan busana kebesaran mereka, menyapa dengan senyum yang sudah sangat terlatih. Segalanya tampak utuh, terjaga, dan tenang, seolah tidak ada satupun retakan yang berani muncul ke permukaan. Namun, ketenangan itu bukan lagi ketenangan yang polos. Di lorong-lorong panjang yang menghubungkan balairung utama dengan ruang-ruang kecil tempat para pejabat menunggu giliran audiensi, suara-suara mulai berubah. Dahulu, lorong itu hanya dipenuhi langkah kaki dan bisik singkat tentang urusan administratif. Kini, ada jeda-jeda yang lebih panjang, ada kalimat yang tidak selesai diucapkan, lalu dilanjutkan dengan helaan napas pelan. Ada tatapan yang saling mencari sebelum suara direndahkan lebih jauh. Dulu, keputusan seperti ini tak pernah sepihak, ujar seorang pejabat menengah dengan nada hampir seperti gumaman. Kau yakin? Sahut rekannya, berpura-pura menata lipatan kain di pinggang. Atau kita saja yang dulu tak pernah mempertanyakan. Percakapan itu berhenti seketika ketika seorang pengawal lewat. Senyum kembali dipasang, wajah kembali netral. Namun setelah langkah itu menjauh, bisikan pun kembali hidup, sedikit lebih hati-hati, sedikit lebih terlatih. Yang berubah bukan isi pembicaraan semata, melainkan polanya. Jika sebelumnya keluhan hanya muncul sebagai luapan sesaat, kini ia hadir berulang. Nama-nama lama disebut kembali, jabatan-jabatan yang pernah ada dikenang dengan nada getir, dan keputusan-keputusan terbaru dibedah, bukan untuk ditentang, melainkan untuk dipahami dari sudut rasa kehilangan. Aku tidak menolak perubahan, kata seorang bangsawan tua di sudut balairung kecil. Suaranya lirih namun stabil. Aku hanya heran, mengapa perubahan itu selalu terasa seperti menghapus?
Mungkin karena sejarah tak pernah punya cukup ruang, jawab yang lain pelan. Ia selalu memilih apa yang ingin diingat. Kalimat-kalimat semacam itu tidak menuduh siapapun secara langsung. Tidak ada nama yang disebut sebagai penyebab. Namun setiap orang yang mendengarnya tahu, arah rasa itu bergerak ke satu titik yang sama. Bukan kebencian, melainkan jarak. Dan jarak, ketika tidak dijelaskan, seringkali tumbuh menjadi kecurigaan. Menjelang siang, ketika rapat-rapat kecil mulai usai, para pejabat berkumpul di pelataran teduh untuk beristirahat sejenak. Cangkir-cangkir minuman dibagikan, dan obrolan ringan pun mengalir. Namun, bahkan dalam tawa singkat itu, ada nada yang bergeser. Pernahkah kau merasa, ucap seseorang sambil menatap kolam, bahwa kita sedang berdiri di dalam cerita yang tidak kita tulis? Temannya tersenyum tipis. Kita semua selalu begitu. Tidak, jawabnya pelan. Dulu, kita setidaknya diajak membaca draftnya. Tidak ada yang menanggapi setelah itu. Keheningan kecil itu justru menjadi tanda bahwa kalimat tersebut telah menemukan tempatnya di benak para pendengar. Di sisi lain istana, laporan-laporan resmi tetap berjalan menuju meja para pemegang keputusan. Angka-angka, daftar wilayah, dan evaluasi kebijakan tersusun rapi. Namun, laporan tidak pernah mampu menangkap getaran yang hidup di antara jeda-jeda kata. Apa yang tumbuh di Majapahit hari itu bukanlah rencana, melainkan perasaan yang mulai saling mengenali. Nama Gajah Mada perlahan masuk ke dalam bisikan-bisikan itu. Bukan sebagai tuduhan, melainkan sebagai simbol. Ia disebut sebagai wajah dari arah baru yang tegas, efisien, dan tak memberi ruang bagi mereka yang tertinggal oleh kecepatan perubahan. Dia tidak salah, kata seorang pejabat muda dengan suara ragu. Negeri ini memang bergerak lebih cepat sejak dia memegang kendali. Benar, sahut yang lebih tua. Tapi tidak semua orang bisa berlari dengan langkah yang sama. Percakapan itu tidak berlanjut menjadi kritik terbuka, namun cukup untuk menanamkan rasa bahwa ada sesuatu yang tak lagi seimbang. Gajah Mada, meski jarang hadir dalam percakapan itu secara fisik, mulai hadir sebagai bayangan yang mempersatukan banyak rasa kecewa yang sebelumnya terpenjar. Sore hari, ketika istana mulai lenggang, beberapa pejabat memilih berjalan perlahan menyusuri lorong daripada langsung pulang. Seakan ada kebutuhan untuk memastikan bahwa mereka tidak sendirian dalam apa yang mereka rasakan. "Apa kau juga mendengarnya?" tanya seseorang tanpa menoleh. "Mendengar apa?" "Suara-suara itu, bukan kata-katanya, tapi nadanya." Jawaban tak segera datang, namun langkah mereka tetap sejajar. Di balik dinding-dinding kokoh itu, Majapahit masih tampak seperti kekuatan yang utuh. Tidak ada bendera yang diturunkan, tidak ada sumpah yang dilanggar. Namun fondasi sejati sebuah kerajaan bukan hanya terletak pada hukum dan pasukan, melainkan pada keyakinan bersama bahwa arah yang ditempuh adalah arah yang adil. Dan keyakinan itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama mulai dipertanyakan, bukan dengan perlawanan, melainkan dengan cerita-cerita kecil yang saling bersambung. Ketika malam turun dan obor-obor dinyalakan, bisikan itu tidak ikut padam. Ia justru menemukan ruangnya sendiri dalam keheningan. Majapahit masih berdiri tegak. Namun di dalamnya, sesuatu telah terbangun. Kesadaran bahwa luka-luka lama tidak lagi ingin disimpan dalam diam. Bisikan itu belum menjadi suara, namun ia tak lagi sepi. Dan ketika bisikan telah menemukan pendengarnya, sejarah biasanya hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia berubah menjadi arah. Luka yang terlalu lama disimpan tidak pernah benar-benar diam. Ia belajar menyesuaikan diri dengan keadaan. Ketika teriakan dianggap berbahaya, luka akan memilih berbisik. Ketika bisikan mulai terdengar, ia akan mencari bentuk yang lebih aman, bahasa. Dan di Istana Majapahit,
luka-luka lama akhirnya menemukan caranya untuk berbicara tanpa harus tampak menentang. Bahasa itu tidak lahir dari pidato. Ia tumbuh dari percakapan kecil, dari cerita yang tampaknya netral, dari kalimat yang selalu diawali dengan kenangan. Tidak ada seruan melawan, tidak ada tuntutan terbuka. Yang ada hanyalah rangkaian kisah tentang masa lalu, tentang bagaimana dulu keputusan diambil, tentang siapa saja yang pernah berkorban, dan tentang peran yang kini terasa hilang dari catatan. Zaman memang berubah, ujar seorang pejabat senior di sebuah serambi samping istana. Suaranya tenang, hampir bijak. Tapi aneh rasanya ketika perubahan itu membuat kita lupa bagaimana kita sampai di sini. Kalimat itu tidak mengandung tuduhan, namun ia bekerja seperti kunci yang membuka banyak ingatan sekaligus. Beberapa kepala mengangguk pelan, yang lain diam, namun diam mereka bukan penolakan. Bahasa luka ini menyebar karena diperintahkan, melainkan karena mudah diulang. Setiap orang bisa menyesuaikannya dengan pengalaman sendiri. Seorang pejabat yang kehilangan pengaruh menyebutnya sebagai penataan ulang yang terlalu cepat. Seorang bangsawan lama menyebutnya sebagai pengikisan peran tradisi. Bahkan mereka yang masih diuntungkan oleh keadaan mulai menggunakan bahasa yang sama, seolah ingin memastikan bahwa mereka tidak sepenuhnya berada di sisi yang salah ketika arah sejarah berbelok. Tidak ada yang salah dengan ketegasan, kata seorang pria muda dalam sebuah perbincangan tertutup. Tapi ketegasan tanpa ruang bicara, itu bukan kepemimpinan, itu percepatan. Dan percepatan, sahut rekannya perlahan, selalu meninggalkan mereka yang tak sempat bersiap. Kalimat-kalimat seperti itu terdengar masuk akal, bahkan adil. Itulah kekuatan bahasa luka. Ia tidak meminta persetujuan, hanya pengakuan. Ia tidak menuntut perubahan, hanya ingin diakui pernah ada. Dalam waktu singkat, narasi ini mulai membentuk pola. Orang-orang yang sebelumnya tidak saling percaya kini menemukan kesamaan rasa. Mereka mungkin berbeda pandangan tentang banyak hal, tetapi sepakat pada satu perasaan. Ada sesuatu yang hilang, dan kehilangan itu belum pernah dibicarakan secara resmi. Nama Gajah Mada semakin sering muncul dalam bahasa ini, namun selalu dengan cara yang hati-hati. Tidak pernah disebut sebagai penyebab tunggal. Ia lebih sering hadir sebagai simbol dari sebuah era yang bergerak terlalu cepat untuk menoleh ke belakang. Aku menghormatinya, kata seorang pejabat istana dalam nada rendah. Negeri ini memang lebih tertata sejak ia mengatur banyak hal. Justru itu, jawab yang lain. Ketika segalanya terlalu tertata, kita lupa bahwa manusia bukan hanya bagian dari susunan. Percakapan itu tidak pernah dicatat, namun ia diingat. Dan ingatan semacam itu jarang berdiri sendiri. Ia selalu mencari pasangan, lalu tumbuh menjadi jaringan makna yang saling menguatkan. Bahasa luka juga belajar menyamarkan dirinya sebagai kepedulian. Di beberapa ruang pertemuan kecil, orang-orang mulai berbicara tentang stabilitas jangka panjang, tentang bahaya mengabaikan perasaan para pemangku lama, dan tentang sejarah yang bisa berbalik arah jika dipaksa terlalu keras. Semua itu terdengar seperti nasihat, bukan perlawanan. Kita tidak ingin negeri ini terguncang, ucap seorang bangsawan tua sambil menatap lantai batu. Karena seringkali guncangan datang bukan dari musuh luar, tetapi dari mereka yang merasa tak lagi punya tempat. Tak ada yang membantah, karena membantah kalimat itu berarti mengakui bahwa perasaan-perasaan tersebut memang ada dan telah cukup kuat untuk diperhitungkan. Disinilah luka menemukan bentuk paling berbahaya. Ia menjadi wacana, bukan lagi keluhan pribadi, melainkan kerangka berpikir bersama. Setiap cerita baru menambahkan lapisan legitimasi, setiap kenangan lama diberi makna baru, dan perlahan, tanpa ada satupun pertemuan besar, tanpa ada satupun sumpah yang diucapkan, terbentuklah kesepahaman sunyi.
Mereka belum sepakat tentang apa yang harus dilakukan, namun mereka mulai sepakat tentang apa yang salah. Gajah Mada merasakan perubahan ini bukan dari laporan, melainkan dari jeda, dari percakapan yang berhenti ketika ia mendekat, dari nada hormat yang tetap terjaga namun kehilangan kehangatan. Ia memahami bahwa bahasa luka tidak bisa dibungkam dengan perintah. Semakin ditekan, semakin ia menemukan bentuk lain. Dalam sebuah percakapan singkat dengan seorang pejabat kepercayaannya, ia hanya berkata, "Biarkan mereka bicara." "Apakah itu aman?" tanya sang pejabat ragu. "Tidak," jawab Gajah Mada tanpa ragu. Tapi menghentikannya justru akan membuatnya punya alasan. Keputusan itu bukan tanpa risiko, namun Gajah Mada tahu bahasa luka hanya bisa kehilangan kekuatannya jika dihadapkan pada waktu atau jika ia menemukan tujuan. Sementara itu, di sudut-sudut istana, bahasa itu terus berkembang. Ia mulai memisahkan mereka yang hanya mendengar dari mereka yang merasa dimengerti. Dan ketika Luka telah menemukan bahasa yang sama, ia tidak lagi sekedar perasaan, ia menjadi potensi. Majapahit belum menghadapi ancaman nyata. Tidak ada barisan yang berhadap-hadapan, tidak ada deklarasi, namun sesuatu yang jauh lebih sulit dikendalikan sedang tumbuh. Kesadaran bersama bahwa arah kekuasaan bisa dan mungkin perlu dipertanyakan. Dan ketika sebuah luka telah mampu berbicara dengan bahasa yang dipahami banyak orang, sejarah biasanya hanya menunggu satu hal berikutnya, arah. Tidak ada hari di Istana Majapahit yang benar-benar sunyi bagi Gajah Mada. Bahkan ketika lorong-lorong lengang dan rapat telah usai, ia tetap bisa merasakan getaran yang tertinggal di udara. Bukan suara, melainkan tekanan. Tekanan dari kata-kata yang tak diucapkan, dari pandangan yang terlalu cepat dialihkan, dari penghormatan yang masih utuh namun kehilangan kehangatan. Ia tidak membutuhkan laporan untuk mengetahui bahwa sesuatu sedang bergerak. Gajah Mada belajar membaca istana bukan dari apa yang dikatakan, melainkan dari apa yang dihindari. Dan belakangan ini, terlalu banyak orang memilih berhati-hati ketika berbicara di hadapannya. Suatu sore, setelah pertemuan panjang yang berakhir tanpa perdebatan terbuka, ia berjalan sendiri melewati Balairung. Langkahnya mantap, namun pikirannya tidak sepenuhnya tenang. Di benaknya bukan keputusan yang berputar, melainkan pertanyaan yang tak pernah ia ucapkan. Kapan ketegasan berubah menjadi jarak? Apakah mereka masih percaya? Gumamnya pelan, seolah bertanya pada dinding-dinding batu yang tak mungkin menjawab. Di masa lalu, Gajah Mada terbiasa menjadi sosok yang diperdebatkan, namun perdebatan selalu datang dengan suara keras, dengan keberanian untuk menentang secara terbuka. Yang ia hadapi kini jauh lebih rumit. Ia tidak diserang, tidak dituduh, tidak pula ditantang. Ia hanya dijadikan arah. Nama dan kebijakannya muncul dalam percakapan yang dibungkus kepedulian, bukan sebagai kesalahan, melainkan sebagai gejala. Ia disebut bukan sebagai orang, melainkan sebagai simbol dari perubahan yang tak semua orang siap terima. Dalam sebuah pertemuan kecil dengan para pejabat inti, seorang di antara mereka berbicara dengan sangat hati-hati. "Kita semua sepakat bahwa negeri ini lebih tertata," katanya sambil menunduk hormat. "Namun, ada yang merasa tertinggal oleh kecepatan itu." Gajah Mada menatapnya lama. "Siapa?" Pria itu ragu sejenak. "Tidak ada nama, Mahapatih. Hanya rasa." "Rasa," kata itu terdengar sederhana, hampir tidak berbahaya. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Rasa tidak bisa disanggah dengan logika. Ia tidak menuntut bukti. Ia hanya ingin diakui. "Apa yang mereka inginkan?" tanya Gajah Mada akhirnya. "Didengar," jawabnya lirih. "Atau setidaknya diyakini pernah berarti." Percakapan itu berakhir tanpa keputusan. Namun Gajah Mada tahu, jawabannya tidak bisa berupa kebijakan baru atau perintah tegas. Setiap langkah yang terlalu cepat justru akan menguatkan narasi bahwa ia tidak pernah menoleh ke belakang.
Di ruang pribadinya malam itu, Gajah Mada duduk lama tanpa menyentuh hidangan. Peta-peta terhampar di hadapannya. Wilayah yang telah diamankan, jalur yang diperkuat, dan sistem yang kini berjalan lebih rapi dari sebelumnya. Semua itu adalah hasil dari ketegasan yang selama ini ia yakini sebagai satu-satunya cara menjaga negeri sebesar Majapahit. Namun untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ketegasan selalu berarti kebenaran? Ia teringat masa-masa awal, ketika setiap keputusan terasa seperti taruhan hidup, ketika keraguan berarti kekalahan, ketika kompromi bisa menjadi celah bagi kehancuran. Dari pengalaman itulah, ia membentuk dirinya, seorang pemimpin yang percaya bahwa arah harus jelas, meski tidak semua orang nyaman mengikutinya. Aku tidak bisa memimpin dengan perasaan, katanya suatu kali pada dirinya sendiri. Namun malam itu, kalimat itu terdengar kurang utuh. Tekanan politik yang mengarah padanya tidak datang dalam bentuk tuntutan. Ia datang sebagai harapan yang samar. Harapan agar ia melambat, agar ia menoleh, agar ia mengakui bahwa tidak semua yang tertinggal adalah penghalang. Harapan itu tidak pernah disampaikan langsung kepadanya, tetapi ia merasakannya dalam setiap jeda percakapan. Seorang pejabat lama pernah berkata padanya dengan nada setengah bercanda, "Kau tahu, Patih, rakyat selalu mengingat siapa yang membawa mereka maju, tapi mereka juga mengingat siapa yang membuat mereka merasa ditinggalkan." Gajah Mada hanya tersenyum waktu itu. Kini, kalimat itu kembali menghantamnya dengan makna yang lebih dalam. Ia tahu, jika ia memilih merespons bisikan-bisikan itu dengan kekuasaan, dengan penertiban, dengan pembatasan bicara, maka luka yang sedang belajar berbicara akan berubah menjadi teriakan. Namun jika ia membiarkannya sepenuhnya, ia beresiko kehilangan kendali atas arah narasi yang kini mulai terbentuk. Dalam sebuah percakapan singkat dengan seorang kepercayaannya, Gajah Mada berkata pelan, "Jika aku bicara, mereka akan berkata aku membela diri. Dan jika Paduka diam, mereka akan menulis maknanya sendiri." Itulah dilema yang tak pernah diajarkan oleh medan perang atau intrik terbuka. Bagaimana menghadapi kekecewaan yang tidak meminta apapun, tetapi menuntut segalanya secara perlahan. Gajah Mada memilih tetap diam, bukan karena ia tak mendengar, melainkan karena ia tahu setiap kata darinya kini akan diberi bobot yang jauh lebih besar daripada maksudnya. Diamnya bukan penghindaran, melainkan pengamatan. Ia ingin melihat sejauh mana luka itu akan membentuk bahasanya sendiri. Namun di dalam dirinya, sebuah kesadaran mulai tumbuh, bahwa dirinya telah menjadi pusat dari cerita yang tidak ia tulis. Dan ketika seorang pemimpin berubah menjadi simbol, ia kehilangan kemewahan untuk disalahpahami tanpa konsekuensi. Majapahit belum berhadapan dengan konflik terbuka, namun di titik ini, Gajah Mada memahami satu hal dengan sangat jelas, bahwa tekanan terbesar tidak datang dari mereka yang melawan, melainkan dari mereka yang merasa pernah berjalan bersamanya, lalu tertinggal tanpa sempat berpamitan. Dan suara-suara itu, kini, semakin jelas mengarah padanya, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai jawaban. Di balik dinding-dinding kokoh Istana Majapahit, Tribuana Wijaya Tunggadewi memimpin dengan wajah yang selalu tenang. Setiap keputusan yang ia keluarkan terdengar terukur. Setiap perintah disampaikan dengan nada yang tak meninggi. Bagi banyak orang, ketenangan itu adalah tanda kekuatan. Namun hanya sedikit yang tahu bahwa ketenangan itu juga menjadi tempat bersembunyinya ketakutan yang tak pernah ia ucapkan. Tribuana memahami kerajaan bukan hanya sebagai wilayah dan hukum, melainkan sebagai kumpulan manusia dengan ingatan, harga diri, dan luka yang tak selalu tampak. Dan belakangan ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan ancaman yang jelas, melainkan getaran halus yang menyusup ke dalam laporan-laporan resmi. Ia membaca laporan dengan saksama, namun lebih memperhatikan apa yang tidak tertulis. Kata-kata yang terlalu rapi, kalimat yang menghindari kesimpulan, dan jeda-jeda dalam audiensi yang terasa lebih panjang dari biasanya. "Semua berjalan baik, Paduka," ujar seorang pejabat senior suatu pagi, membungkuk hormat. Apakah baik berarti tanpa suara
atau tanpa masalah? Pejabat itu terdiam sejenak, tanpa gejolak Paduka. Tribuana mengangguk, namun di dalam hatinya ia tahu gejolak tidak selalu datang dengan suara keras. Sebagai ratu, ia telah melalui masa-masa yang jauh lebih berbahaya, pemberontakan, intrik terbuka, dan ancaman yang bisa dihadapi dengan keputusan tegas. Namun apa yang kini ia rasakan tidak memiliki bentuk yang jelas. Ia adalah ketegangan yang menyebar dalam diam, seperti retakan halus di dalam batu yang tampak utuh dari luar. Dalam pertemuan tertutup dengan para penasihatnya, Tribuana mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Ia membiarkan setiap orang menyampaikan pandangan mereka dengan bahasa yang hati-hati. Negeri ini kuat karena arah yang jelas, kata seorang penasihat. Negeri ini bertahan karena kesediaan untuk mendengar, sahut yang lain. Dua kalimat itu tidak saling meniadakan, namun juga tidak mudah dipersatukan. Tribuana merasakan beratnya dilema itu menekan dadanya. Jika ia memilih menegaskan kekuasaan, ia berisiko menguatkan narasi bahwa istana tak lagi peduli pada perasaan mereka yang tersisih. Namun jika ia membuka ruang terlalu lebar, ia takut arah yang selama ini dijaga dengan susah payah akan kabur. Apa yang mereka minta sebenarnya? Tanya Tribuana pelan. Bukan perubahan kebijakan, Paduka, jawab seorang penasihat dengan hati-hati. Mereka ingin diakui bahwa luka itu ada. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada laporan apapun, karena mengakui luka berarti mengakui bahwa selama ini ada bagian dari kerajaan yang terabaikan, meski tanpa niat. Malam itu, Tribuana duduk sendirian di ruang pribadinya. Cahaya obor memantulkan bayangan panjang di dinding. Ia memejamkan mata sejenak, mengingat kembali masa-masa awal pemerintahannya, ketika setiap keputusan diambil dengan keyakinan bahwa ketegasan adalah satu-satunya cara menyatukan Majapahit yang rapuh. Apakah aku terlalu lama bertahan pada keyakinan itu? Bisiknya pada diri sendiri. Ia tahu, sebagai ratu, ia tidak boleh ragu di depan publik. Namun di ruang sunyi itu, keraguan justru menjadi satu-satunya kejujuran. Ia tidak takut kehilangan tahta. Yang ia takutkan adalah kehilangan kesatuan. Bahwa Majapahit akan tetap berdiri, tetapi tidak lagi merasa sebagai satu tubuh. Dalam sebuah audiensi singkat dengan Gajah Mada, Tribuana memilih kata-katanya dengan sangat hati-hati. Patih, ucapnya tenang. Kau merasakan perubahan di istana. Gajah Mada menunduk. Aku mendengarnya, Paduka. Dan menurutmu, luka yang dibiarkan diam akan mencari jalannya sendiri. Tribuana menatapnya lama. Aku takut, katanya akhirnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Bahwa jika kita menoleh terlalu cepat, kita akan terlihat ragu. Tapi jika kita terus melangkah tanpa menoleh, kita akan berjalan sendirian. Gajah Mada tidak langsung menjawab. Kepemimpinan, katanya pelan, selalu berjalan di antara dua kesalahan. Percakapan itu berakhir tanpa kesimpulan. Namun bagi Tribuana, ketidakhadiran jawaban justru menegaskan betapa berat pilihan yang menantinya. Hari-hari berikutnya, ia memilih sikap yang bagi banyak orang tampak netral. Tidak ada kebijakan baru yang drastis, tidak ada pernyataan yang meredam atau menegaskan. Namun di balik ketenangan itu, ia mulai mengamati dengan lebih tajam siapa yang mulai menjauh, siapa yang mulai berkumpul, dan siapa yang memilih diam dengan cara yang berbeda. Ia menyadari bahwa persatuan tidak selalu dijaga dengan kekuatan. Terkadang, ia hanya bertahan karena rasa saling percaya. Dan kepercayaan adalah hal pertama yang retak ketika luka merasa diabaikan. Majapahit tidak boleh terpecah, ucapnya suatu malam, lebih sebagai sumpah pribadi daripada pernyataan politik. Bukan oleh pedang, bukan oleh ambisi, tapi juga bukan oleh luka yang tak pernah diakui. Ketakutan itu tidak pernah ia ucapkan di Balairung,
Namun ia hidup dalam setiap keputusan kecil yang ia tunda, setiap kata yang ia timbang ulang, dan setiap keheningan yang ia pilih untuk dijaga. Karena Tribhuwana tahu, babak berikutnya dari sejarah Majapahit tidak akan ditentukan oleh satu keputusan besar, melainkan oleh bagaimana istana menghadapi luka-luka yang kini telah menemukan suaranya sendiri. Dan ketika seorang ratu mulai takut bukan pada musuh di luar, melainkan pada perpecahan di dalam, itu adalah tanda bahwa kerajaan telah memasuki fase yang jauh lebih genting. Istana Majapahit masih berdiri dengan wibawa yang sama. Upacara tetap berjalan, sidang tetap digelar, dan para pejabat masih menyapa satu sama lain dengan tata krama yang nyaris sempurna. Dari luar, tidak ada yang tampak berubah. Namun di dalam, istana itu tidak lagi sepenuhnya satu. Perpecahan tidak datang sebagai benturan. Ia hadir sebagai jarak yang tumbuh perlahan, sebagai perbedaan nada dalam persetujuan, sebagai jeda yang terasa terlalu lama sebelum sebuah anggukan diberikan. Orang-orang masih duduk di balairung yang sama, tetapi mereka tidak lagi mendengar dengan cara yang sama. Tanpa pernah disepakati, dua cara pandang mulai terbentuk. Ada mereka yang percaya bahwa luka-luka yang muncul adalah harga yang wajar dari perubahan besar, bahwa Majapahit tidak bisa terus membawa semua orang dalam langkah yang sama, bahwa ketegasan adalah satu-satunya cara menjaga arah kerajaan yang semakin luas. Bagi kelompok ini, diam adalah bentuk disiplin, tanda bahwa mereka memahami prioritas yang lebih besar daripada perasaan pribadi. Di sisi lain, tumbuh mereka yang meyakini bahwa luka-luka itu bukan sekedar dampak sampingan, melainkan isyarat bahwa sesuatu dalam arah kepemimpinan telah bergeser terlalu jauh. Mereka tidak menolak perubahan, namun mempertanyakan cara. Bagi mereka, diam bukan lagi disiplin, melainkan tanda bahwa suara telah kehilangan tempatnya. Kedua kubu ini tidak pernah menamai diri mereka. Tidak ada simbol, tidak ada pertemuan rahasia yang terang-terangan. Namun setiap orang tahu dengan siapa mereka bisa berbicara lebih lepas dan dengan siapa mereka harus memilih kata lebih hati-hati. Apakah kau memperhatikan, bisik seorang pejabat pada rekannya saat jeda sidang, bahwa kini kita selalu sepakat, tapi jarang benar-benar sependapat. Rekannya tersenyum tipis. Kesepakatan lebih aman daripada kebenaran. Kalimat itu diucapkan tanpa emosi, namun menyisakan keheningan yang canggung, karena keduanya tahu mereka sedang berdiri di sisi yang berbeda, meski tidak ada satupun dari mereka yang berani mengatakannya dengan jelas. Di ruang-ruang kecil tempat keputusan informal sering dibicarakan, pembelahan ini semakin terasa. Sebuah usulan yang sama bisa diterima dengan cepat oleh satu kelompok, namun ditanggapi dengan kehati-hatian berlebihan oleh kelompok lain. Ini demi stabilitas, kata seseorang. Atau demi ketertiban, sahut yang lain pelan. Perbedaan itu tampak sepele, namun ia menentukan arah cara berpikir. Stabilitas mengandaikan keseimbangan, ketertiban mengandaikan kendali. Dua hal itu sering berjalan bersama hingga suatu titik di mana salah satunya mulai menekan yang lain. Nama Gajah Mada tidak selalu disebut, tetapi kehadirannya terasa di hampir setiap perbedaan pandangan. Bagi satu kubu, ia adalah figur yang berani mengambil keputusan tanpa ragu. Seseorang yang diperlukan untuk menjaga Majapahit tetap utuh. Bagi kubu lain, ia menjadi simbol dari jarak yang makin melebar antara pengambil keputusan dan mereka yang harus menyesuaikan diri dengan keputusan itu. Aku tidak membencinya, ujar seorang bangsawan lama dalam percakapan tertutup. Aku hanya tak lagi yakin bahwa kami berjalan di jalan yang sama. Dan apakah itu salah? Tanya lawan bicaranya. Tidak, jawabnya pelan. Tapi itu berbahaya. Sementara itu, mereka yang memilih berpihak pada ketegasan mulai memandang kegelisahan ini sebagai potensi gangguan.
bukan karena mereka tidak peduli, melainkan karena mereka percaya bahwa membuka ruang bagi perasaan saat ini hanya akan melemahkan fondasi yang sudah susah payah dibangun. Kerajaan ini tidak bisa dipimpin oleh keraguan, kata seorang pejabat tinggi dengan nada dingin. Jika setiap luka diberi panggung, kita tak akan pernah melangkah. Kalimat itu tidak dibantah secara langsung, namun bagi mereka yang mendengarnya, ia menegaskan bahwa jarak itu kini nyata. Di Balairung Utama, Tribuana Wijaya Tunggadewi menyaksikan semua itu dengan mata yang semakin awas. Ia melihat bagaimana orang-orang mulai duduk berdekatan dengan mereka yang sepandangan. Bagaimana diskusi informal berubah menjadi percakapan terbatas. Bagaimana senyum tetap ada, tetapi kehilangan ketulusan. Dalam sebuah rapat besar, ketika sebuah keputusan penting disahkan tanpa perdebatan panjang, Tribuana menangkap sesuatu yang mengganggu, persetujuan yang terlalu cepat. Tidak ada pertanyaan lanjutan, tidak ada suara berbeda. Semua berjalan mulus, terlalu mulus. Apakah ada keberatan? Tanyanya, sengaja memberi jeda. Tidak ada jawaban. Ia mengangguk, namun di dalam hatinya, ia tahu, diam semacam itu bukan tanda kesatuan, melainkan penarikan diri. Di luar ruang sidang, bisikan kembali hidup. Kita sepakat karena tak ingin terlihat berbeda, kata seseorang lirih. Atau karena kita sudah memilih untuk berbeda dalam diam, jawab yang lain. Majapahit belum terbelah secara nyata. Tidak ada dua barisan, tidak ada konflik terbuka. Namun kesatuan batin yang dulu membuat perbedaan bisa diperdebatkan dengan jujur, kini mulai terkikis. Orang-orang memilih aman, dan pilihan untuk aman ketika diambil terlalu lama, seringkali berubah menjadi garis pemisah. Yang paling berbahaya dari perpecahan ini adalah ketidakjelasannya. Tidak ada titik benturan yang bisa diselesaikan, tidak ada musuh yang bisa ditunjuk. Yang ada hanyalah keyakinan-keyakinan yang mulai berbeda arah, tumbuh berdampingan tanpa pernah benar-benar bertemu. Istana masih berdiri megah, upacara masih berlangsung hikmat. Namun di dalamnya, Majapahit mulai hidup dengan dua cara pandang yang saling mengamati, bukan untuk menyerang, melainkan untuk bersiap. Dan ketika sebuah kerajaan mulai terbagi dalam diam, sejarah biasanya tidak bertanya siapa yang benar. Ia hanya menunggu momen ketika diam tak lagi cukup. Tidak ada lonceng yang dibunyikan, tidak ada pengumuman yang mengguncang Balairung. Namun pagi itu, Istana Majapahit terasa berbeda, seperti ruang yang menyimpan napas terlalu lama. Segalanya berjalan sebagaimana mestinya, tetapi setiap langkah terdengar sedikit lebih berat, setiap jeda terasa sedikit lebih panjang. Bukan karena ketakutan, melainkan karena kesadaran yang akhirnya mencapai ambang batasnya sendiri. Luka-luka itu kini tidak lagi bersembunyi di balik bisikan. Ia tidak berteriak, tetapi ia hadir di meja rapat, di lorong-lorong, di mata mereka yang memilih menunduk ketika nama-nama tertentu disebut. Luka itu hidup, bergerak, dan saling mengenali. Ia belum menjadi gerakan, namun ia telah menjadi kehadiran. Di sebuah pertemuan rutin yang biasanya singkat, pembahasan berlangsung lebih lama dari biasanya. Bukan karena perdebatan terbuka, melainkan karena setiap kalimat ditimbang terlalu hati-hati. Ketika sebuah usulan disampaikan, tidak ada penolakan langsung. Yang ada hanyalah kalimat-kalimat bersyarat. Usulan ini baik, ujar seorang pejabat, namun perlu waktu agar semua pihak merasa dilibatkan. Waktu, sahut yang lain pelan, adalah kemewahan ketika arah sudah ditentukan.
Dua kalimat itu menggantung di udara. Tidak ada yang menindaklanjuti. Namun semua yang hadir tahu inilah bentuk baru dari ketegangan. Bukan lagi setuju atau tidak setuju, melainkan siap atau tidak siap. Gajah Mada mendengar semuanya dengan wajah yang tetap tenang. Ia tidak menyela, ia tidak mempercepat keputusan. Namun di dalam dirinya, ia merasakan sesuatu yang selama ini ia hindari untuk dinamai beban simbolik. Ia tidak lagi hanya dipandang sebagai pengambil keputusan, melainkan sebagai penentu rasa aman atau ketidaknyamanan, batas antara bergerak dan tertinggal. Setelah rapat usai, seorang pejabat mendekatinya dengan langkah ragu. "Patih," katanya lirih, banyak yang mulai bertanya-tanya. Bertanya tentang apa? Bukan tentang kebijakan, jawabnya, menelan ludah, tentang tempat mereka di dalamnya. Gajah Mada mengangguk pelan. Tempat tidak selalu bisa dijanjikan, katanya. Kadang ia harus dibuktikan. Dan jika mereka merasa tak diberi kesempatan membuktikannya, luka akan bicara, jawab Gajah Mada singkat. Dan hari ini ia sedang bicara dengan lantang. Di sisi lain istana, Tribuwana Wijaya Tunggadewi memandang halaman dari balik tirai. Ia telah lama menunggu momen ini, bukan sebagai peristiwa, melainkan sebagai titik psikologis ketika mengabaikan tidak lagi menjadi pilihan. Ia memahami bahwa apa yang dihadapi Majapahit bukanlah ancaman tunggal, melainkan pergeseran kesadaran kolektif. Dalam audiensi terbatas, ia berbicara dengan suara yang tetap lembut, namun tegas. Kita tidak bisa terus berpura-pura bahwa ini hanya keresahan sementara, katanya. Apakah Paduka mengusulkan perubahan? Tanya seorang penasihat. Aku mengusulkan kejujuran, jawabnya. Bahwa ada luka, dan luka itu tidak akan hilang hanya karena kita menatap ke depan. Kejujuran itu terasa berbahaya. Karena mengakuinya berarti membuka ruang yang tak sepenuhnya bisa dikendalikan. Namun Tribuwana juga tahu, menutup mata berarti menyerahkan arah pada narasi yang tumbuh tanpa panduan. Di luar ruang-ruang resmi, percakapan menjadi lebih berani. Bukan lebih keras, lebih jelas. Orang-orang tidak lagi sekadar berbagi rasa, mereka mulai menyamakan pemahaman. Kalimat yang dulu berhenti di tengah, kini menemukan ujungnya. Kita tidak sedang melawan, kata seseorang. Kita sedang mencari, sahut yang lain. Mencari apa? Mencari tempat untuk tetap setia tanpa merasa disingkirkan. Kesadaran itu bahwa kesetiaan bisa terluka, mengubah segalanya. Karena ia mematahkan anggapan lama bahwa yang diam selalu patuh, dan yang patuh selalu setuju. Di titik ini, luka tidak lagi bisa diperlakukan sebagai gangguan kecil. Ia telah menjadi variabel politik. Gajah Mada merasakan tekanan itu mengerucut, bukan dari satu arah, melainkan dari banyak sudut yang saling berpotongan. Ia menyadari bahwa setiap pilihannya kini akan dibaca bukan sebagai kebijakan, melainkan sebagai sikap moral. Dan sikap moral ketika berada di pusat kekuasaan jarang memuaskan semua pihak. Dalam percakapan terakhir hari itu dengan Tribuwana, keduanya memilih kata-kata yang paling jujur, namun tetap terjaga. Patih, ujar sang ratu, kita telah sampai pada batas di mana diam tak lagi netral. Gajah Mada menumbluk. Aku tahu, Paduka. Lalu, kita akan diuji, jawabnya. Bukan oleh mereka yang menentang, tapi oleh mereka yang menunggu. Kalimat itu menutup pembicaraan, namun maknanya membuka bab yang lebih berbahaya. Malam turun dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Obor menyala,
penjaga berganti giliran, dan Majapahit tetap berdiri seperti biasa. Namun di balik ketenangan itu, sesuatu telah berubah secara permanen. Luka-luka itu kini memiliki memori bersama. Mereka saling mengenali, saling menguatkan, dan tanpa disepakati, mulai bergerak ke arah yang sama. Episode ini tidak berakhir dengan ledakan. Ia berakhir dengan kesadaran yang jauh lebih mengganggu, bahwa mengabaikan bukan lagi pilihan, dan mengakui bukan lagi cukup. Karena setelah luka berbicara, ia tidak hanya ingin didengar, ia ingin diarahkan. Dan disitulah Majapahit kini berdiri, di ambang bab berikutnya, di titik ketika bisikan akan memilih jalannya sendiri. Tidak semua luka ingin disembuhkan, sebagian hanya ingin diakui. Dan Majapahit hari ini mulai menyadari bahwa mengabaikan luka lebih berbahaya daripada menghadapinya. Apakah bisikan ini akan berubah menjadi gerakan? Siapa yang akan berdiri dan siapa yang akan terseret? Like jika kamu merasakan ketegangan yang kian nyata. Subscribe untuk kelanjutan kisah Majapahit. Tulis di komentar, lanjutkan episode berikutnya. Karena di episode berikutnya, kita akan memasuki tahap yang lebih genting. Episode 17, Bisikan Menjadi Arah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.